Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu dan belajar kembali bersama. Semoga anak-anak sekalian dan keluarga selalu dilimpahi keberkahan, kesehatan, serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan belajar tematik tema 7, subtema 1 Mupel Bahasa Indonesia. Kita hari ini akan mempelajari tentang gagasan pokok dan pengetahuan apa dari bacaan yang akan kita baca nanti ya. Langsung saja kita ke materi ya. Nah, kita hari ini akan belajar tentang menggali pengetahuan baru berdasarkan teks dan gagasan pokok. Nah, pada semester 1 kita sudah belajar tentang gagasan pokok. Sekarang kita akan belajar lagi tentang gagasan pokok dan menggali pengetahuan baru berdasarkan teks. Nah, yang pertama kita akan belajar cara menentukan gagasan pokok atau pikiran pokok pada suatu paragraf. Nah, cara untuk menentukannya, anak-anak itu harus membaca, yang pertama harus membaca seluruh kalimat. Yang kedua, menandai kalimat awal atau akhir pada suatu paragraf. Dan yang ketiga, yang anak-anak harus lakukan adalah menandai pokok pikirannya yang terdapat di awal atau di akhir suatu paragraf. Karena gagasan pokok itu tidak harus berada di awal, tetapi terkadang terdapat di akhir paragraf. Jadi setelah melakukan hal tersebut, maka kita dapat menemukan gagasan pokok atau pada suatu paragraf. Jadi setelah kita membaca seluruh kalimatnya, kita mengetahui kata-kata intinya atau kalimat intinya, dan di situ kita bisa mengetahui pikiran pokok atau gagasan pokok pada paragraf tersebut. Nah, materi yang kedua, kita akan belajar menggali pengetahuan baru. Nah, setelah anak-anak tadi membaca sebuah teks atau sebuah bacaan, kan kalian mencari gagasan pokok. Nah, di gagasan pokok tersebut kan anak-anak pasti akan mengetahui pengetahuan baru yang anak-anak dapatkan dari bacaan tersebut. Setelah kalian membaca seluruh kalimat teks bacaan, kalian bisa menentukan pokok pikirannya, ya toh? Ya, setelah kalian menentukan pokok pikirannya, nah, setelah itu kalian bisa mendapatkan pengetahuan dari bacaan tersebut. Nah, sekarang kita buka halaman 43 tentang keragaman agama di Indonesia. Ya, kita baca bareng-bareng ya. Keragaman agama di Indonesia. Keragaman agama di Indonesia antara lain dipengaruhi oleh letak geografis di jalur perdagangan internasional. Kekayaan alam yang melimpah dan diperlukan oleh bangsa lain menjadi penyebab para pedagang asing datang ke Indonesia. Berdasarkan sejarah, kelompok pendatang dari India, Tiongkok, Portugal, Arab, dan Belanda telah menjadi pendorong utama keanekaragaman agama dan budaya yang ada di Indonesia. Hindu dan Buddha telah dibawa ke Indonesia setelah abad kedua dan abad keempat Masehi, ketika pedagang dari India datang ke Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Hindu mulai berkembang di Pulau Jawa pada abad ke-5 Masehi. Ajaran Buddha dan Hindu telah mempengaruhi kerajaan-kerajaan kaya seperti Kutai, Sriwijaya, Majapahit, dan Sailendra. Sebuah candi Buddha terbesar di dunia, Borobudur, telah dibangun oleh Kerajaan Sailendra. Borobudur itu ada di Kota Magelang. Nah, pada waktu yang bersamaan juga Candi Hindu Prambanan juga dibangun. Ya, Prambanan ada di Klaten, Jawa Tengah. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-14 melalui pedagang di Gujarat, India, ya. Jadi Islam itu melalui pedagang Gujarat, India. Islam menyebarkan sampai pantai barat Sumatera dan kemudian berkembang ke timur Pulau Jawa. Pada periode ini terdapat beberapa kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Demak, Pajang, Mataram, dan Banten. Katolik dan Kristen dibawa masuk ke Indonesia oleh bangsa Portugis, khususnya di Pulau Flores dan Timor, yang sekarang itu menjadi Timor-Timur. Kristen Protestan pertama kali diperkenalkan oleh bangsa Belanda pada abad ke-16 Masehi. Berbagai ajaran agama diterima oleh bangsa Indonesia karena sebelumnya masyarakat sudah mengenal kepercayaan seperti animisme dan dinamisme, yaitu kepercayaan akan suatu benda itu memiliki roh. Jadi orang Indonesia itu percaya akan hal-hal yang seperti itu, dan dinamisme itu
bahwa percaya bahwa ada kekuatan yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan mereka dalam kehidupan. Juga sifat keterbukaan masyarakat Indonesia dalam menerima budaya lain. Pemeluk agama diwajibkan menjalankan ajaran agama masing-masing. Setiap agama memiliki tata cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. Negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi Indonesia itu tidak pernah memaksakan kehendak untuk suatu kaum itu harus serupa dengan kaum lainnya. Maksudnya setiap warga negara itu bebas untuk beribadah sesuai agama yang dia percayai. Tidak ada pemaksaan untuk memeluk agama agama tertentu. Nah, di sini setelah kita membaca tadi, kita akan bersama-sama mencari gagasan pokok pada setiap paragrafnya dan tuliskan pengetahuan kalian dapat dari bacaan tersebut. Jadi ada 2 soal yang di halaman 43. Di nomor 1 dan 2 kita akan mengerjakan soal berikut ya. Nah, pada soal halaman 43 yang tentang bacaan keragaman agama di Indonesia, nomor 1 tuliskan gagasan pokok dari setiap paragraf, dan nomor 2 tuliskan pengetahuan baru yang kamu dapatkan dari teks tersebut. Ya, gagasan pokok pertama atau pada paragraf pertama itu berisi tentang keragaman agama yang ada di Indonesia. Terus yang kedua, masuknya ajaran berbagai agama ke Indonesia. Yang paragraf ketiga, ajaran agama yang diterima bangsa Indonesia. Dan keempat, kebebasan semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadahnya masing-masing. Jadi memang ibadah itu harus dikerjakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Lalu yang kedua, yang di soal nomor 2, tuliskan pengetahuan baru yang kamu dapatkan dari teks keragaman agama di Indonesia, yaitu masuknya pedagang asing ke Indonesia menyebabkan keragaman agama di Indonesia karena mereka menyebarkan agama ketika datang ke Indonesia. Itu garis besarnya ya. Jadi karena masuknya para pedagang asing itu lalu mereka menyebarkan agama ke Indonesia, maka muncullah keragaman agama di Indonesia ya. Itu adalah jawaban dari soal nomor 43, nomor 1 dan 2. Materi terakhir yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang mencari kata-kata sulit dan mengartikannya. Dalam setiap bacaan pasti kalian menemukan kata-kata baru yang baru kalian temukan dan belum kalian ketahui artinya. Nah, kata-kata itu adalah biasanya termasuk kata-kata sulit atau kalian baru mendengar. Animisme itu apa? Misalnya seperti itu. Dinamisme itu apa? Nah, itu termasuk kata-kata sulit. Nah, di sini Bu Sherly sudah menemukan beberapa kata-kata sulit yang bisa anak-anak ketahui artinya atau anak-anak bisa pelajari. Nah, dalam bacaan keragaman agama di Indonesia tadi, kata-kata sulitnya ada keragaman internasional, melimpah asing, animisme, dan dinamisme. Keragaman artinya kondisi di mana masyarakat terdapat adanya perbedaan. Internasional, sesuatu yang menyangkut lebih dari satu negara atau luar negeri. Melimpah artinya berlebih, penuh, atau banyak. Asing artinya aneh atau tidak biasa. Animisme adalah kepercayaan terhadap roh pada suatu benda. Jadi orang-orang dulu itu percaya, misalnya ada di suku Dayak itu percaya bahwa pohon itu ada penunggunya, ada rohnya yang kadang mereka sembah. Sebelum datangnya agama Islam atau agama lain itu masuk, orang-orang dulu itu menyembah patung, menyembah batu, menyembah pohon karena mereka meyakini bahwa di dalam benda tersebut ada roh yang bisa mewujudkan apapun yang mereka inginkan, seperti itu. Lalu dinamisme. Dinamisme itu ada kepercayaan bahwa segala sesuatu tenaga atau kekuatan dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan. Jadi mereka orang-orang dahulu itu tuh mempercayai bahwa ada kekuatan yang bisa mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan manusia dalam kehidupan ya. Jadi seperti itu tuh contoh-contoh kata sulit yang tadi sudah Bu Sherly artikan. Semoga anak-anak sekalian bisa memahami.
Alhamdulillah sudah selesai untuk pembelajaran pada hari ini. Semoga anak-anak sekalian memahami tentang kata-kata sulit, tentang pengetahuan baru dan gagasan pokok ya. Nah, untuk itu tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk beribadah. Itu saja yang bisa Bu Sherly sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.